Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 2 Oktober 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama co-founder and CEO MYCL, Bapak Adi Reza Nugroho, dengan topik How Social Enterprise and Knowledge-Based Economy Shape Future of Sustainable Indonesia. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Naomi Haswanto, MSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Yang saya hormati, pembicara kita untuk hari ini, Bapak Adi Reza Nugroho. Selamat datang kembali ke Aula Barat ITB. Beliau ini alumni dari ITB, begitu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Bapak Dibya Kusyala, STMT. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, di antaranya di sini ada Pak Epin, ada Pak Hafiz, dan para rekan-rekan kolega dosen. Juga tentunya kepada para mahasiswa yang telah hadir di acara Studium Generale hari Rabu 2 Oktober 2024. Baik yang hadir di ruangan ini di Aula Barat di ITB Kampus Ganesha, dan juga yang hadir secara daring dari ITB Kampus Jatinangor dan Cirebon. Sebagaimana kita ketahui, kuliah Studium Generale ini adalah diberikan untuk memberikan wawasan bagi kita semua, para mahasiswa yang ada di sini. Wawasan yang diberikan tentu kemungkinan besar tidak ada di setiap jurusan yang adik-adik ambil, begitu ya, di jurusan masing-masing. Tetapi wawasan yang diberikan kali ini dapat menjadi pelengkap
bagi adik-adik untuk semakin mendapatkan pemahaman dan memperluas cakrawala sehingga pola berpikir para mahasiswa di sini adik-adik menjadi lebih luas. Dan salah satunya mungkin yang akan diberikan oleh Mas Adi Reza pada hari ini, ya. Seperti kita ketahui, Indonesia saat ini berada di tengah tantangan dan peluang yang besar. Jadi di satu sisi kita masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang memerlukan perhatian kita bersama, persoalan yang sangat serius, mulai dari ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, hingga isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Namun di sisi lain kita juga memiliki kita tumbuh di dalam era yang penuh dengan potensi, begitu ya. Dengan populasi yang besar dari penduduk Indonesia dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang yang luar biasa untuk berkembang menjadi negara maju, asalkan kita mau memanfaatkan kekuatan terbesar kita, yaitu inovasi, pengetahuan, dan tanggung jawab sosial. Dan pada titik inilah social enterprise dan ekonomi berbasis pengetahuan mengambil peranan penting. Keduanya elemen yang saling melengkapi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih menjanjikan. Maka dari itu, KU 4078 Studium Generale hari Rabu 2 Oktober 2024 dengan topik How Social Enterprise and Knowledge-Based Economy Shape Future of Sustainable Indonesia. Secara resmi ini saya buka. Mari kita sambut bersama pembicara kita, co-founder dan CEO MYCL Bapak Adi Reza Nugroho bersama Pak moderator Bapak Dibya Kusyala untuk nanti maju ke panggung. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Dibya Kusyala STMT. Beliau adalah dosen di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB dengan kelompok keahlian perumahan dan pemukiman. Kepada Bapak Dibya Kusyala MT, kami silakan. Oke, selamat pagi rekan-rekan yang berbahagia di sini, Ibu Naomi, Pak Hafiz, Pak Epin, dan juga Pak Adi, juga teman-teman mahasiswa yang ada di Ganesha, kemudian yang ada di Cirebon dan juga di Jatinangor. Pagi ini kebetulan kita berkumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi mungkin 50 menit ke depan. Pak Adi akan memaparkan paparannya terkait dengan How Social Enterprise and Knowledge-Based Economy Shape Future of Sustainable Indonesia. Ini judul yang sangat menarik dan saya mengenal beliau sudah cukup lama dan juga rekan-rekan dari alumni Arsitektur ITB. Cukup konsisten, persisten dan juga sekarang sudah cukup mendunia ya. Pak Adi boleh maju ke depan sambil saya bacakan CV-nya. Silahkan. Oke, mungkin saya perkenalan dulu ya. Pak Adi Reza Nugroho adalah co-founder dan CEO dari MYCL, startup bioteknologi yang memproduksi material berkelanjutan untuk pasar global. Kemudian MYCL ini menyediakan material bio yang berkinerja tinggi dan berdampak rendah untuk aplikasi fashion dan juga konstruksi. Beliau lulus dari arsitektur, SHPPK, ITB, kemudian memiliki minat yang besar terhadap kewirausahaan sejak masa awal. Sebelumnya adalah co-founder dan juga direktur dari Creative Grow Box, kemudian sebuah perusahaan yang menyediakan kit untuk menanam jamur secara mandiri bersama para co-founder lainnya. Grow Box kemudian bertransformasi menjadi MYCL atau dikenal juga sebagai Mycotex sejak 2015. Kemudian di bawah kepemimpinan beliau,
MYCL telah mendapatkan pengakuan baik di tingkat lokal maupun internasional seperti Biennial Architecture and Design Perkotaan Seoul 2017 dan beberapa pencapaian yang sangat baik ya, ada DBS Social Enterprise Awards, kemudian ada MIT Solve Circular Economy Challenge dan juga penerima Australian Awards untuk program jangka pendek tahun 2018 di Queensland University of Technology. Pak Adi menyadari bahwa bagian dari ekosistem kewirausahaan sosial juga berarti menjadi bagian dari solusi dunia, tidak hanya untuk keuntungan tapi juga untuk memberikan dampak positif yang lebih meluas. Pak Adi silahkan, kita punya waktu sampai kisaran 50 menit ya untuk menyampaikan paparan Anda. Silahkan Anda boleh berdiri atau menyampaikan, enggak? Terima kasih banyak Pak Dibia. Kenapa? Asapnya bahaya ya? Ya, sebetulnya ada yang lebih bahaya dari asap rokok ini. Setiap tahunnya atau setiap jamnya, Indonesia menghasilkan emisi 10.000 ton CO2 yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan juga kebakaran limbah pertanian. Nah, ini setara sebetulnya. Di ruangan ini, kalian-kalian ini merokok 1 bungkus 1 hari selama 100 tahun ke depan. Jadi bayangin, tadi baru 1 jam, udah menghasilkan asap rokok sebanyak itu. Sayangnya, ini sudah terjadi sejak tahun 2015 sampai 2019, 5 tahun. Dan angka ini terus meningkat. Hari ini aku akan coba share bagaimana MYCL, startup rintisan yang kami buat untuk mencoba mengatasi masalah ini. Mungkin sebelum kita mulai, kita tampilin video pendek yang menjelaskan apa itu MYCL. I'm delighted to introduce you to this year's 15 new Earthshot Prize finalists. To clean our air, MYCL. I miss the smell of clean air. I live in a place that's supposed to be the lung of the earth with 100 million hectares of rainforest. But unfortunately, every year, 100 million tons of CO2 emissions are emitted from burning agri-crop waste. For me personally, creativity is about not just seeing problems and just giving up, but try to look for solutions. We are MYCL. Let me show you how we turn agroforestry waste into a sustainable alternatives for leather made out of mushroom mycelium. The first one that I met is actually Anissa. We have been friends since junior high school. Areka, I know him since childhood. Me? Okay. Adi is my classmate. I was invited by others actually. So yeah, it's all tangled up. The one thing that connects us is innovation excites us. For us, the future technology should be sustainable technology. When you burn crops, the smoke itself is one of the main causes of respiratory diseases. Watching my daughter struggle to breathe, it was very exhausting. My son got pneumonia twice in a year, so I'm very passionate to do something to decrease the air pollution. So we saw problems and opportunities as two sides of the same coin. We asked the farmers not to burn their waste, but sell it to us, so we can process it to grow leather-like materials with mushrooms. Even my parents doesn't really understand what I do. Like, you're mushroom farmers. Okay, you're mushroom farmers. We actually get the inspiration from tempe. Tempe is Indonesian traditional food, soybeans bonded with mushroom mycelium. So we use similar concept, but we replace the soybeans with agroforestry waste. We mix it up with water. We pour the mushroom spores inside, and then we let them sit for a couple of weeks.
And then once it's become thick enough, we can actually peel it off. We make sure that the fungi is dead. We put moisturizer to keep it flexible. We do coatings as well to keep the abrasion strength more durable. And then voila, afterwards you have your Mylea. So we can create any wearable objects that usually use leather. We can replace it with Mylea. It looks like leather, it's natural like leather, but it's not leather, it's mycelium. It's better. We have hundreds of artisans, designers around the world using our product. The beauty of this mycelium technology is we can create more and more new innovations to save the planet. Because this is all of our planet, we need to be thinking about how can we solve these huge problems by collaborating with each other. We all believe that mushroom can save the world. Yeah. Yep. Jadi itu sedikit tentang MYCL. Jadi it's not leather, but it's better. 40 menit ke depan aku akan coba share apa yang jadi pelajaran selama kami mendevelop material ini dan apa yang bisa kita bagi. Mungkin sebelumnya share sedikit. Gimana? Ups. Ya. Kalau aku pernah kuliah di arsitektur, ya maaf fotonya. Ini hal yang paling aku sukain sebetulnya adalah nongkrong di depan ini, taman, duduk-duduk, jalan-jalan. Cuma waktu itu ada kebijakan potong SKS kalau nginjek rumput gitu, jadi aku sebel banget gitu. Alhamdulillah 15 tahun setelah lulus tulisannya masih ada. Tapi selama waktu kuliah sebetulnya ekspektasi adalah kuliah, tapi ternyata malah belajar bisnis. Karena kuliah di arsitektur sebetulnya lumayan mahal untuk tugas ya. Harus bikin maket, ngeprint gambar dan lain sebagainya. Lumayan buat kantong saya pas-pasan, jadi harus hustle. Bareng teman-teman yang lain juga cobain jadi maketor, jadi mahasiswa tugas akhir. Kadang mereka terlalu sibuk gitu ya, nggak bisa bikin maket. Saya tawarin gitu ya untuk bikin maketnya lumayan gitu, tapi masih kurang. Nah ternyata ada yang ngasilin lebih gede lagi, yaitu adalah jadi tukang foto wisuda. Jadi kalau misalnya kalian nih nanti habis wisuda, kadang kan ke Jonas atau kemana gitu ya, foto bareng. Nah itu penuh kan. Jadi kita bikin satu kelas di arsitektur, kita sulap jadi studio foto gitu. Nah ini lumayan, jadi nambah penghasilan juga. Lumayan setahun 3 kali. Terus juga jadi tukang video buat arsitek. Jadi waktu itu video cukup baru, DSLR tahun 2010-an itu masih baru gitu ya. Sehingga saya belajar, sekarang suka fotografi, coba belajar, minjem kamera, terus habis itu karena banyak kenalan beberapa arsitek, kadang mereka suka pingin narsis gitu, video karya-karyanya dipublikasikan. Nah, saya coba tawarin mau nggak dibikinin video gitu kan. Nah, ternyata lumayan juga ngasilin duit. Jadi dari duit itu bisa buat nambah-nambah buat bayar tugas kuliah. Jadi aku nggak bayang sih kalau sekarang UKT tinggi gitu, terus harus kerja, wah itu lumayan berat sih, to be honest. Gitu. Dari hobi saya yang suka foto, video, ternyata ngebawa saya untuk berkecimpung juga di next, ini gimana next? Untuk kerja praktik di biro arsitek. Waktu itu biro arsiteknya lumayan terkenal di Jakarta, salah satu yang terkenal. Pinginnya adalah belajar dari prinsipal arsiteknya. Tapi setelah keterima, karena ngeliat portofolio saya bikin video dan lain sebagainya, dia malah daripada belajar sama saya, belajar sama arsitek di desa. Emang ada.
iya, saya lagi ada proyek di desa bangun rumah adat, kamu coba belajar aja dari kepala suku di sana. Pak, saya mau belajar sama Bapak, kenapa saya dikirim ke desa gitu kan. Nah akhirnya hal ini bawa saya untuk magang di desa, untuk bikin meliput satu dokumentasi lengkap pembangunan rumah adat yang ada di belakang ini. Alhamdulillah videonya ternyata ngebawa proyek ini mendapatkan penghargaan UNESCO Asia Pacific Awards untuk Cultural Heritage Conservation. Jadi alhamdulillah bisa berkontribusi. Dan waktu itu cuma dikirim, pokoknya nih berangkat, cuma tiket berangkat, nggak ada tiket pulang. Pokoknya nanti pulangnya saya jemput ya. Itu nunggu 2 minggu nggak dijemput, sampai 1 bulan barulah dijemput pas peresmian proyeknya jadi. Tapi ternyata dari sini juga saya belajar. Ternyata Indonesia itu sudah melakukan kegiatan keberlanjutan sejak ratusan tahun lamanya. Seperti contoh, mereka membangun rumah ini semua full dari bahan-bahan material lokal. Gak ada satupun yang impor atau apa, mereka memanfaatkan kearifan lokal, bahkan limbah pertanian pun dia pakai sebagai atap gitu ya. Dan ternyata ini bisa bertahan puluhan sampai ratusan tahun lamanya, karena mereka punya metode pengasapan, jadi masak keluar asapnya untuk preserving materialnya, itu juga salah satu kearifan lokal. Dari situ sebenarnya saya belajar, oh ternyata Indonesia ini udah, kalau dulu aku belajar kiblat sustainability itu pasti ke barat gitu ya, ternyata ada di halaman rumah kita gitu, udah banyak kasusnya, cuma kita nggak pernah aja meriset lebih dalam ke sana. Nah dari sini juga saya belajar banyak tentang gimana cara kita gaya hidup atau sustainable lifestyle dari mereka. Selanjutnya, oke, dari sini juga saya setelah proyek itu ternyata ada kesempatan lagi, yaitu adalah membuat kayak capacity building untuk para petani kopi di sana. Jadi inilah kesempatan saya pertama kali untuk membangun social enterprise dari desa ini. Jadi kasusnya adalah problemnya di sana harga kopi itu rendah banget. Mungkin cuma di bawah 10.000 kalau dijual ke pasar. Jadi harganya sangat rendah. Sedangkan kalau udah nyampe end market kadang satu kopi aja, satu cangkir sekarang beli berapa? 20.000 gitu, atau paling murah berapa? 8.000. Itu juga bukan kopi beneran. Nah, sehingga kita punya ide, aku dan partnerku, adalah mungkin ya kita naikin harga kopinya dengan cara meningkatkan kualitasnya dengan menggunakan metode organic coffee farming. Nah, kegiatan yang kita lakukan adalah satu, improvement in drying. Jadi di sana kalau ngeringin ya dibuka aja, kalau hujan ya udah bubar, atau lagi mendung dikit udah nggak bisa ngeringin. Nah kita develop rumah greenhouse sederhana gitu untuk kopinya bisa kering meskipun lagi hujan, atau nggak digeser-geser lah, karena kalau ini kan pakai terpal. Terus yang kedua adalah improvement in sorting. Jadi kadang kalau mereka itu hijau aja udah dipetik tuh cherry-nya. Nah kita coba ngajarin, Pak coba yang dipetik merahnya aja gitu. Pas sudah dipetik merahnya juga disorting lagi, yang defect kalau bisa dibuangin gitu. Dan yang terakhir adalah better market access. Jadi kita kolaborasi dengan koperasi kopi di Bandung yang mereka memang udah biasa untuk ekspor. Alhasil selama 1 tahun berjalan, harga mereka naik. Dari yang harganya cuma dikasih harga 10.000, mereka dinaikin hingga sampai 50.000 per kilogram. Dan tentunya ini juga ngebawa peluang kenaikan pendapatan bagi warga sekitar, karena ini lokasinya di remote, untuk jalan ke desanya aja harus 1 jam, 2 jam lebih, jalan kaki, nggak ada listrik, nggak ada jaringan internet, itu sangat minim, sehingga mereka sebetulnya
Gak punya tuh akses. Nah karena ada yang ini mereka bisa jualan ke luar. Jadi untuk nikmatin kopi ini sekarang, kopi Wairebo, cuma ada 2 cara. Yang satu adalah satu di desanya, satu lagi di Brussels, tempat market pasar kopi internasional. Karena kopi mereka tergolong specialty. Bayangin satu enclave di hutan tidak terkena polusi, benar-benar terjaga, dan mereka dengan menanam kopi bisa menjaga hutannya. Jadi ini salah satu inisiatif yang saya belajar. Recently, ini project 2016, akhirnya ini saya tanya lagi, masih nggak dijalanin gitu kan. Ternyata masih jalan gitu. Jadi agak lumayan surprise karena ternyata kegiatan ini masih mereka lakukan, organic coffee farming ini mereka tetap giatkan gitu ya, karena satu marketnya ada, terus juga mereka dihargai lebih. Jadi ini pelajaran juga sih buat aku, ternyata untuk bisa sustain sampai detik ini, kalau kita ngasih dampak secara ekonomi dan sosial yang baik, itu bisa berjalan secara otomatis. Dan ini kasus yang living proof, yang membuat saya, oh ya benar ya, ternyata bisa ya gitu. Terus dari sini pulang, dari project ini karena terinspirasi dengan pertanian, agribisnis gitu ya, bareng dengan co-founder yang lain, kita bikinlah usaha jamur, cuma kita agak twist dikit, karena mungkin ada beberapa yang tahu juga jamur itu harganya sangat rendah, paling dijual di sini 8.000, 10.000 per kilogram gitu kan. Terus kalau kita usaha di sini kayaknya kurang menarik gitu. Nah, sehingga kita coba agak ditwist. Kita jangan jual sebagai komoditas. Kita jual sebagai experience. Ini mungkin agak sedikit eksperimental juga waktu itu. Tapi ternyata dengan mengubahnya, prinsipnya jadi experience, kita bisa meningkatkan harga jualnya. Jadi daripada orang beli jamurnya, kita suruh tumbuhin di rumah masing-masing. Karena ternyata orang ada kecenderungan suka untuk bercocok tanam. Dan ketika lihat ada hasil ya, mereka bisa senang, panen, dan bisa langsung dimakan. Nah, dan kita jualin tuh, kenapa jamur? Karena jamurnya banyak banget jenisnya dan banyak orang yang nggak tahu. Ada jamur mungkin yang umum tiram putih, ada di pasar, tapi ada juga jamur tiram kuning, pink, biru, abu-abu, jamur telinga, kuping, itu kita jualin dalam bentuk box. Dan ini ternyata bisa membuka atau membuat ribuan micro urban farmers pada waktu itu. Dan juga beberapa artis ibu kota juga tertarik gitu untuk menggunakan produk ini. Dan yang ketiga adalah karena sambil jualan grow box tadi, kita tetap apa ya selanjutnya kita coba research karena salah satu co-founder dari Mycotech adalah dari biotek atau mikrobiologi. Siapa di sini dari SITH? Ada nggak SITH? Nggak ada SITH. Oh Jatinangor, oh di Jatinangor ya, oke. Ya, jadi kita coba membuka peluang gimana sih cara ningkatin bisnis, ningkatin sales. Nah salah satu yang kita juga eksperimental adalah mungkin gak ya R&D ini bisa jadi strategi untuk ningkatin bisnis. Karena kita baca Mycelium Running, ini buku yang ditulis oleh Paul Stamets, mycologist di US. Mereka di buku ini ditulis mushroom can save the world. Salah satu aplikasinya selain dari jadi bioremediasi, salah satu adalah material. Nah karena background aku adalah arsitektur, cobalah mengcombine dua ini. Jadi kita coba, mungkin gak ya kita lakukan R&D di jamur ini sebagai material bangunan waktu itu. Dan selanjutnya, jadi kita coba develop, ini adalah early development dari mycelium material. Kita bikin mycelium composite, yang dimana dia prinsipnya seperti tempe, tadi yang udah dijelasin. Tapi kita ubah jamurnya jadi lebih kuat, substratnya juga
tidak menggunakan makanan, tapi menggunakan limbah pertanian. Dan ternyata hasilnya adalah material ini cukup kuat dan juga tahan api, karena dia tidak mengandung lem sedikit pun. Dan dari sini, lumayan, alhamdulillah 1 tahun ngerjain, alhamdulillah gagal sih. Tapi dari kegagalan 1 tahun itu, ternyata itu ngebuka kita untuk berkolaborasi dengan institusi riset dunia. Jadi kita kolaborasi dengan ETH Zurich dan Karlsruhe Institute of Technology. Ini juga penasaran sih, jadi mereka punya desain, generatif design, bisa bikin myco, kita nyebutnya pohon ini, myco tree, menggunakan desain software mereka. Cuma jadi pertanyaan adalah, kenapa lu collab sama gua gitu? Emang nggak ada yang lain apa gitu? Nggak ada itu yang emang se-Eropa nggak ada gitu yang bikin ini gitu. Ternyata jawaban dia cukup menarik. Iya, kita nggak mau gagal, waktu kita terbatas dan kita nggak mau gagal. Project ini di planning 1-2 tahun ke depan atau bahkan 3 tahun, tapi kita nggak mau di awal ini gagal. Jadi dia hire kita untuk belajar dari kegagalan kita. Jadi ini yang disebutnya adalah constructive failure. Dan dari project ini juga ternyata alhamdulillah sales dari kita naik karena kita jadi mitra partnernya mereka. Dan ini jadi milestone buat hidup aku juga gitu ya, mengelola atau pendapatan meningkat jadi 1 miliar rupiah di umur 26 tahun. Itu pencapaian buat aku, alhamdulillah. Tapi setelah kemarin lihat di YouTube ternyata ini nggak ada apa-apanya. Ternyata ada anggota DPR umur 23 udah 5M aset ya. Jadi ternyata ini bukan di atas langit ada langit ternyata. Dari sini kita mencoba membuat material yang yaitu tadi mycelium composite kita sebutnya, menjadi struktural bangunan. Mungkin mirip kayak struktur di aula timur atau aula barat ini gitu ya. Jadi material ini sebetulnya nggak terlalu kuat-kuat banget gitu, tapi dengan optimasi desain bisa menjadi kuat seperti menggantikan beton atau baja gitu. Selanjutnya, dan setelah itu kita develop lebih lanjut lagi, kita kecilkan tentunya untuk jualan as a building material, barrier-nya cukup tinggi gitu ya, sehingga kita develop jadi furniture. Jadi kalau dilihat ini furniture ini beratnya cuma 3 kg, tapi dia bisa menahan beban hingga 800 kg. Dan itu tanpa menggunakan lem atau resin setetes pun. Kebanyakan komposit, entah itu carbon fiber atau ya mungkin teknik material di sini lebih paham, itu penguatnya adalah resin. Tapi kita coba bisa nggak ya tidak menggunakan lem sedikit pun. Dan hasil kita bisa menghasilkan material yang less formaldehyde. Less formaldehyde itu mungkin emisi yang dihasilkan dari resin ini yang cukup mengganggu pernapasan. Dan kalau dari standarnya particle board MDF itu di angka 0,11 ppm, standar Japan Industrial Standard itu 0,05 ppm. Tapi mycelium composite ini bisa di 0,01 ppm, jauh-jauh lebih kecil dari standar Jepang. Dan tentunya kita coba develop lagi, materialnya bisa lebih kuat, lebih ringan. Dan ini cuma produksinya ya cuma 2 minggu gitu ya, dari limbah pertanian, jadi material bisa digunakan seperti itu. Selanjutnya, dan next development selanjutnya adalah selain mycelium composite, ternyata kita bisa mendevelop mycelium leather. Mycelium leather ini sebetulnya dilihat dari fenomena setelah kita mendevelop mycelium composite, ternyata bisa menghasilkan sebuah lembaran gitu. Awalnya sih jelek banget ya, kayak gini. Mungkin lebih mirip kerupuk kulit kali. Tapi problemnya ternyata kita cek problemnya di industri fashion, 30% itu
emisinya berasal dari material. Dan ditambah lagi industri kulit itu ngasilin CO2 yang cukup tinggi dari industri cattle farming dan juga chemical prosesnya. Banyak industri kulit di Indonesia itu nggak bisa dijual keluar karena mereka nggak punya pengolahan air limbah yang secara proper. Dan tentunya ini jadi problem. Ini juga foto diambil di sungai tercinta kita sekitar sini yang ngasilin banyak banget harmful chemical. Dan material ini kelebihannya adalah dia tidak menggunakan harmful chemical. Kalau misalnya kulit setelah dipanen mereka diprosesnya itu menggunakan chromium, heavy metals untuk dia bisa menjadi kulit yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Ini material ini tidak membutuhkan hal tersebut. Jadi dia bisa lebih ramah lingkungan. Jadi teknologi yang kita develop adalah gimana caranya memproduksi mycelium leather ini tanpa menggunakan harmful chemical. Jadi mungkin kalau dilihat jamur yang kita pakai atau mycelium, ini kalau kita zoom bisa bentuknya seperti ini, dia fiber, microfiber. Cuma kita develop lebih jauh lagi gimana caranya material ini bisa menyerupai seperti kulit. Biasanya kalau kita menggunakan kulit sintetis atau misalnya biosintetis gitu, atau kulit dari apel, kulit dari nanas, biasanya mereka adalah serat tanaman cuma dilapisi oleh PU atau PVC. Nah, material ini kelebihannya adalah dia mycelium bisa memimicking atau menyerupai kulit tanpa menggunakan bahan-bahan tersebut. Dan kita punya beberapa paten di komposit dan juga leather. Dan hasilnya adalah material ini menyerupai kulit tanpa menggunakan hewan sedikit pun, menggunakan PVC atau PU, tanpa harmful chemical selama prosesnya, dan juga bisa ngasilin negative carbon footprint dengan menghitung carbon sequestration. Back sedikit. Material ini tentu yang aku selalu tanya dengan industri gitu ya, atau customer. Kenapa sih harus nyari material pengganti kulit? Kan kulit udah bagus banget gitu. Problemnya adalah sekarang kulit banyak didominasi oleh kulit sintetis karena produksi kulit hewan tidak bisa catch up dengan kebutuhan. Sehingga banyak menggunakan kulit plastik atau sintetis. Alhasil materialnya atau teksturnya itu sangat plastik ya, mirip plastik. Dan kadang selama 3 tahun penggunaan udah mulai kelihatan tuh kletek-kletek gitu ya, peel off, cracking. Nah ini kita coba tes, wear test gitu ya, dan bahkan aku juga masih ada pakai beberapa dompet juga ini. Selama penggunaan masuk ke dalam kantong kena keringat atau basah masih aman, nggak ada significant damage sedikit pun. Jadi lumayan potensial. Karena melihat material ini cukup potensial, alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan beberapa desainer. Salah satunya adalah ini fashion show di Paris Fashion Week 2022. Kita berkolaborasi dengan Doublet, desainer dari Jepang yang dimana dia adalah LVMH prize winning designer. Mereka cukup oke membuat material ini menjadi seperti ini, sepatu, jaket gitu ya. Total ada sekitar belasan looks atau satu set ya yang menggunakan material ini. Dan gak cuma satu kali doang, kita cukup surprise, kolaborasi ini berjalan selama 3 tahun di Paris Fashion Week. Jadi showcase di 2021 awalnya, 2022 dan terakhir di 2024. Jadi mereka konsisten menunjukkan bahwa material ini cukup potensial untuk menjadi ya. Jadi ini salah satu kolaborasi yang kita dengan Doublet.
Dan itu juga kita kolaborasi juga dengan brand fashion atau handbag di Jepang, namanya Fumikoda. Cukup surprise juga karena Fumikoda ini kalau di Jepang terkenalnya apa ya, premium lah ya, premium brand. Dan mereka ternyata mau eksplorasi material dengan kita. Dan alhasil bisa bikin handbag micro bag. Mungkin kalau cewek-cewek lagi tren ini adalah micro bag. Harganya juga cukup surprise, kita shock sih setelah 128.000 yen atau kalau dirupiahin berapa? 13 juta kali ya. 13 juta satu tas itu. Entry level lah, kalau buat ibu-ibu pejabat entry level. Dan tentunya kita juga ngebuka, karena ada exposure di Jepang, kita ngebuka kolaborasi dengan beberapa brand di Jepang sebagai dompet kecil ini. Orang Jepang sangat menyukai dompet ini gitu ya, karena mereka suka banget dengan budaya kartu nama gitu ya. Kenalan dengan kartu nama, nah ini jadi conversation starter gitu ya. Kok dompetnya lucu banget, dari apa itu? Nah biasanya itu alasan orang beli. Nah tentunya ini juga ngebuat kita berkolaborasi dengan banyak brand fashion, bahkan di Indonesia juga kita kolaborasi brand lokal di Bandung, juga terakhir kita berhasil bawa brand dari Indonesia ke Jepang, jualan di sana, yang sebelumnya mereka belum pernah bisa akses, sekarang mereka bisa akses market di sana. Jadi ternyata material sustainable ini masih jarang sebetulnya di Indonesia, apalagi untuk brand, small medium brand, mereka nggak punya kemampuan itu, karena yang punya uangnya biasanya untuk ngelakuin R&D, biasanya perusahaan besar. Tapi karena kita cukup terbuka gitu ya untuk berkolaborasi dengan brand-brand small medium brand, kita bisa bawa juga brand ini yang akses market yang belum pernah dijamah sebelumnya, terutama market di luar yang dimana lebih mengapresiasi material berkelanjutan. Selain itu juga kita kolaborasi juga dengan otomotif yang cukup surprise, juga salah satu pengguna kulit terbesar, jadi 50% kulit di dunia itu untuk footwear, 20% itu untuk otomotif atau upholstery, entah itu jadi jok kulit, dashboard, dan lain sebagainya. Dan Indonesia salah satu penghasil atau produsen mobil, terutama mobil listrik sudah mulai meningkat, dan tentu mereka juga mencari alternatif material yang align dengan value mereka. Kita sudah kolaborasi terakhir dengan Hyundai, dengan VW juga, beberapa testing sampel dengan brand-brand besar juga. Jadi ini cukup potensial untuk ke depan, meskipun kita ngelihat ada beberapa challenge untuk bisa berkolaborasi dengan mereka karena standar yang tinggi dan jumlah volume yang besar. Tentu the joint venture is currently improving a Japan-based mass production system ready for implementing full-scale sales in the Japanese market. 元の建物から結構変わりましたよね。だいぶ変わりました。A mycelium leather production plant is now being constructed by repurposing a disused city facility. The company says that once it is completed, mass production will be possible to meet the anticipated future demand for mycelium leather. 予定通り進んでまして、はい。 Cultivators of the mycelium who participate in the joint venture have high expectations for the capabilities of the new plant. キノコだけにとらわれずに、やっぱり可能性を秘めたところへ新展開をやってみたい。やはり日本のいいものはやっぱり世界へね、日本を大事にしながら世界もやっぱり出していかないと。His technology has already been introduced in some of the Indonesian factories. One of these is a clean room for the cultivation of. Jadi itu video, banyak yang bingung kadang, ini jadi MYCL dari Jepang atau dari Indonesia gitu teknologi ya. Pernah kita suatu hari gitu ya ngajuin grant untuk memang fokus spesial di Indonesia gitu ya. Terus nggak dapat grant itu gitu. Karena alasannya adalah cukup menarik. Oh ini MYCL dari Jepang ya, yang di Indonesia cabang. Dan itu sebetulnya nggak gitu, kebalik.
Jadi teknologi di Indonesia, yang di-develop di Indonesia, ini di-license untuk perusahaan di Jepang. Jadi kita kolaborasi dengan perusahaan jamur di Jepang untuk naikin kapasitas produksi. Nah ini yang mungkin jadi milestone juga buat MOICL. Ternyata R&D yang kita develop itu membawa kita bisa ngejual bukan cuma produk, tapi kita bisa jual teknologi. Yang mungkin teknologi ini lebih abstrak bentuknya. Kalau produk jelas ada lembaran dan lain sebagainya. Tapi yang ini kita jual pure adalah teknologi. Jadi kita bisa bangun fasilitas produksi di Jepang dengan JV partnerships dengan modal nol. Tanpa melibatkan uang sedikit pun. Malah kita yang dibayar untuk license teknologinya. Jadi ini kegiatan recently terakhir kita di Jepang. Karena Jepang, kenapa Jepang? Karena satu, mereka cukup advance untuk bikin jamur. Jadi kita berkolaborasi dengan pembudidaya jamur di sana. Jangan bayangin petani jamur di sini sama di sana gitu ya, karena di sana cukup maju. Tadi Bapak itu karena pernah kerja di bank tapi memutuskan untuk jadi petani jamur gitu ya. Dan alhasil kita bisa punya fasilitas 4 kali lebih besar daripada yang di Indonesia sekarang. Mungkin ada beberapa faktor, bahkan kita dikasih bangunan gratis. Jadi ada panti jompo nggak kepake di desa sana, Komoro namanya. Itu nggak dipakai, kita dikasih pemerintah. Nih mau nggak beli, harganya cuma 1/10-nya gitu dari harga. Daripada saya harus ngancurin, buang-buang uang gitu ya. Mending saya pemerintah ngasih ke usaha untuk mengenerate local economy. Karena juga konteksnya declining, aging society, jadi mereka additional atau new income generation. Nah, salah satunya adalah menggunakan teknologi kita. Jadi kita tempel teknologi kita dengan petani jamur yang ada existing di sana. Alhasil kita bisa lebih cepat produksinya. Bahkan kalau dibandingin di sana kita bisa produksi 50.000 square feet lembaran itu dalam waktu 187 minggu. Kalau di sana cuma 1 minggu aja. Jadi ini jadi milestone kita. Dan ini aku juga akan share kenapa ini sangat menarik model ini. Selanjutnya, jadi ini beberapa key takeaways yang aku dapat selama 15 tahun terakhir menjalani usaha. Yang pertama adalah satu, jangan commodity based economy, tapi knowledge based economy. Ekonomi berbasis pengetahuan. Yang ada di ruangan ini sebetulnya sudah punya privilege di antara masyarakat Indonesia lainnya, yaitu adalah akses ke ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini benar-benar MOICL buktikan kita bisa meng-leverage ilmu pengetahuan menjadi income generator. Jadi mungkin kalau Indonesia masih budayanya ya jual bahan mentah, jual pasir, jual hasil tambang gitu ya. Tapi enggak, kita mau di masa depan semuanya harus berbasis ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini kita enggak cuma sebagai komoditas, tapi kita bisa jual sebagai teknologi. Sekarang detik ini orang masih nggak percaya itu teknologi yang di Jepang itu dari Indonesia. Aku selalu ya nggak ada yang percaya lah ya. Oh ini dibikinnya di desa di Lembang gitu. Nggak akan ada yang percaya itu dari sini Indonesia. Tapi tentunya kalau yang ada di ruangan ini atau juga yang ada di Zoom bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya dan bisa mencapai monetize, kita bisa jadi global leader untuk knowledge based economy. Frameworknya, ini ada beberapa, mungkin kalau knowledge base itu ada 2 ya aku baginya. Ada yang teknologi, ada yang bagian branding. Mungkin kayak merek atau apa misalnya.
kalian misalnya influencer dan punya total follower sekian, itu nggak akan kubahas, karena itu juga masuknya intangible asset. Tapi intangible asset atau hak kekayaan intelektual yang aku akan lebih banyak bahas adalah teknologi. Gimana caranya inovasi ini bisa jadi motor bisnis. Yang pertama adalah kita biasanya leadernya adalah R&D ngasihin inovasi, dan inovasi ini ada 3 yang bisa di-generate. Yang pertama adalah yang terdaftar, yaitu adalah paten. Mungkin banyak ini yang umum lah ya. Tapi selama aku berjalan ngelakuin bisnis, paten ini cuma fraction, a small fraction, kecil, bagian kecil. Yang paling banyak itu adalah trade secret dan know-how. Trade secret ini adalah rahasia dagang. Mungkin kalau paling umum itu, ayamnya KFC, resepnya KFC itu nggak ada yang tahu. Oh, resepnya Coca-Cola itu nggak ada yang tahu. Nah, itu adalah trade secret. Kenapa? Karena kalau paten ini ada masanya 20 tahun, good gitu ya, kita juga punya paten, tapi kita bakal perbanyak di trade secret, mungkin karena bisnis ya. Ini satu, kita nggak perlu perpanjang gitu ya, bisa seumur hidup company gitu ya, tapi memang harus make sure trade secret ini nggak lepas gitu. Dan biasanya kita menggunakan trade secret management framework untuk memproteknya, seperti misalnya dibagi siapa aja yang bisa akses datanya dan lain sebagainya. Dan ini tercatat sebetulnya, tapi tidak dipublikasikan. Kalau paten semua orang bisa lihat, bisa publikasi, bisa replicate, tapi trade secret hanya orang-orang tertentu yang bisa. Bahkan di perusahaan aja kita hanya beberapa layer yang bisa akses. Ketiga itu adalah know-how. Know-how ini mungkin hal yang mungkin kebiasaan sehari-hari dalam operation gitu ya, yang kita oke banget gitu. Mungkin kalau di MOICL kita tahu gimana cara bikin jamur, 15 tahun kita ada di industri ini, kita tahu banget yang gagal, yang berhasil, tadi constructive failure gitu ya. Kita tahu nih, oh yang ini bakal gagal. Nah itulah adalah know-how. Jadi know-how ini ngebantu kita juga untuk, itu masuk jadi intangible asset. Dan bahkan banyak orang yang nggak mem-value ini. Gitu. Padahal ini salah satu yang cukup penting. Jadi 3 ini yang harus didokumentasikan secara baik, meskipun rahasia dan know-how itu juga kadang nggak tertulis gitu ya. Tapi ini adalah semua harus kalau bisa terdokumentasi secara baik. Dan tentunya dari sini kita bisa nurunin lagi untuk melakukan kerjasama. Jadi kita punya beberapa skema kerjasama. Jadi kalau misalnya kalian fokus bisnisnya di intangible asset, ngembangin di intangible asset, ada beberapa kelebihan. Jadi pertama adalah satu, kita bisa aja tadi joint venture, biasanya joint venture patungan kan, ya lo patungan 1 juta, lo patungan 1 juta, kekumpul jadi ini. Di kasus MOICL, mereka provide fundnya, kita provide teknologinya, jadi kita tidak keluar uang sepeser pun. Jadi itu yang bisa jadi benefit. Sisanya mungkin ada beberapa yang kita gunakan juga, seperti co-development. Biasanya kalau kita dengan ITB melakukan research, itu joint research, itu adalah co-development. Distributorship mungkin ini lebih umum, kalau orang jadi distributor, gimana cara mekanisme dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah contract manufacturing, ini juga cukup umum. Biasanya, saya mau bikin ayam goreng tapi nggak punya dapur, ya udah saya dapur maklun di ini, atau saya punya skincare, saya mau maklun di. Tapi tentu untuk melakukan contract manufacturing ada intangible asset yang harus diproteksi. Jadi nggak bisa kita sembarangan. Ya nih, saya kasih resepnya, ntar kalian produksi, minggu depan mereka bikin tembakannya gitu kan. Itu juga nggak kita pingin. Itu ada beberapa framework yang bisa dilakukan. Dan ini kita jadikan framework untuk memperkuat bisnis atau strategi bisnis kita. Baik. Key takeaways yang kedua adalah ternyata social enterprise itu bisa doing good and doing well secara bersamaan. Term social enterprise mungkin wirausaha sosial ya. Ini aku juga baru dengar waktu di ITB tahun 2010. Waktu itu adalah pencetusnya Goris Mustaqim. Bikin lomba-lomba juga di sini gitu.
lomba social enterprise. Sebenarnya aku nggak percaya, agak skeptis dengan term social enterprise. Apalagi di ITB, waktu itu ITB kenapa? Kan kita punya teknologi, kenapa nggak fokus saja digital enterprise atau yang saat itu Google lagi marak dan lain sebagainya. Kenapa nggak fokus di sana aja gitu, malah kenapa social enterprise. Tapi ternyata setelah kita aku berkecimpung 15 tahun terakhir, oh iya ternyata Indonesia memang lebih butuh banyak social enterprise. Karena satu, masalah kita banyak banget. Keluar dikit aja udah punya nemu masalah sampah, masalah PKL, masalah kemacetan, semuanya mungkin belajar masalah paling gampang di Indonesia gitu. Sehingga yang paling bisa bertumbuh cepat adalah social enterprise sebetulnya. Artinya apa? Doing good dan doing well. Doing good itu adalah kita ngasih dampak ke masyarakat. Doing well itulah ngasilin profit. Dan biasanya kalau tradisional bisnis, mereka akan doing well dulu nih, kita profit, baru ngasilin CSR, bagi-bagi dampak dan sebagainya. Tapi kalau social enterprise nggak begitu kerjanya. Ketika dia bisnisnya naik, dampaknya pun juga akan meningkat. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Kalau di industri fashion mungkin lebih banyak itu adalah Patagonia, brand fashion, itu dia bisnisnya naik dan juga dampaknya juga meningkat. Dan itu semua harus diukur. Nanti aku coba share lebih banyak apa itu. Dan kenapa ini menjadi potensi? Ini ada beberapa data yang menunjukkan, mundur dikit, ada beberapa data. Yang pertama adalah impact investment itu bertumbuh cukup signifikan. Bisa lihat di chart yang ini, meningkatnya cukup signifikan. Tapi sayangnya investment gap-nya itu cukup besar, terutama di negara berkembang. At least ada 2,5 triliun US dollar setiap tahunnya yang gap-nya. Kenapa? Karena masih banyak beberapa investment itu terjadi di negara berkembang. Negara maju. Ya, buat apa ya? Negara maju udah maju ngapain ya? Dan sedihnya di Asia Tenggara itu cuma 3%. Kecil banget, jadi udah kuenya investment gap-nya besar, kita cuma disburse yang masuk ini cuma 3%. Alasannya adalah satu, banyak perusahaan yang belum siap untuk mendapatkan pendanaan ini. Ya banyak UMKM, tapi ketika UMKM dikasih duit $1 juta, apakah mereka siap? Gitu. Kebanyakan belum. Karena sempat aku ngobrol, diundang di Swiss Finance Impact Investment Forum, banyak investment banker duduk satu meja gitu. Tentunya dengan naluri pengusaha punya nggak pendanaan gitu untuk startup atau usaha social enterprise. Oh ya punya. Berapa tiket size-nya? Tiket size adalah jumlah yang investasi yang diberikan per satu kali transaksi. Ya kita minimal tiket size $10 juta. 10 juta dolar itu berapa ya? 100 miliar, 150 miliar. Itu kan gede banget ya. Dan banyak yang belum siap dari segi governance dan lain sebagainya. Jadi meskipun Indonesia punya banyak perusahaan UMKM, tapi apakah kita siap gitu untuk menerima ini? Tentu belum, PR-nya masih banyak, gap-nya masih cukup besar. Gitu. Tapi itulah peran-peran teman-teman di sini. Kalau emang ada yang pingin jadi pengusaha, ini peluang besar. Karena berarti kalau kita ngelihat pengusaha biasanya ngelihatnya ini adalah peluang. Berarti ada duit besar ini yang belum terdisburse dan di Asia Tenggara masih sangat besar peluangnya. Dan aku yakin bakal banyak investment yang bakal masuk di negara Indonesia ke depannya. Tipsnya apa? Jadi ini adalah beberapa tips MYCL bisa secure at least belum sampai 100 miliar, at least 30 miliar dari impact investment dan grant. Yaitu adalah coba bikin theory of change. Ini yang bisa membedakan kita dengan yang lain, yaitu adalah dicatat. Kadang orang bikin
wirausaha sosial itu nggak pernah dicatat, nggak ada buktinya, nggak ada apa dampak kalian, nggak ada. Tadi juga Pangeran William bisa mengapresiasi kita karena ada framework ini. Jadi kalau buat teman-teman yang mau melakukan bisnis, coba bikin framework ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah, makanya tadi setiap kali slide ada yang namanya problem di atasnya. Terus yang kedua, theory of change atau solusi yang diberikan. Itu juga aku tulis juga tadi di slide-slide sebelumnya. Baru yang terakhir adalah kegiatan, output, outcome, impact. Output adalah dampak jangka pendek, impact adalah jangka panjang. Jadi biasanya di output dan impact kita udah ngitung matriksnya. Ada matriks berapa kulit jamur yang kita hasilkan, sampai di akhir adalah berapa kulit sapi yang bisa atau sintetis yang kita kurangi dan CO2 yang bisa kita kurangi. Dan itu semua terukur, measurable. Ya buat teman-teman di sini udah umum lah, malah mungkin hobi harusnya dengan parameter-parameter yang terukur. Jadi ini yang bisa ngebantu kita untuk secure investasi atau bahkan hibah. Bayangin hibah, hari gini susah nyari duit, tapi ada hibah berapa terakhir? 2M, 3M, free money dengan menggunakan framework ini. Jadi ini yang kita gunakan. Dan ini juga cukup versatile, sebetulnya bisa digunakan dimanapun. Nggak harus sebagai social enterprise, kita pun sebagai misalnya pegawai biasa pun, atau misalnya jadi pekerja pemerintah pun, mungkin pemerintah lebih cocok harusnya menggunakan ini. Gimana sih cara ngukur dampaknya program-program kerja pemerintah, harusnya pakai ini. Karena lebih terukur, kalau sekarang kan nggak ada basisnya. Semuanya ya gitu. Dan framework yang kita gunakan adalah biasanya B Corp certification. Jadi ini sertifikasi yang mengukur antara profit dan dampak secara seimbang. Dan biasanya angkanya dipublikasikan secara publik. Untuk dapat B Corp minimal 80, kita cukup bare minimum 80,6 2019. Kita udah second certification naik 81,5. Dan ini bisa dibagi lagi dari governance, worker, community, environment, dan customer. Jadi ini biasanya kita pakai juga. Jadi kalau ada yang bingung, wah pakai apa ya ngukur dampaknya, ini bisa diakses juga gratis. Kalau kalian ingin belajar bisa juga. Di Indonesia nggak banyak yang punya B Corp, hanya mungkin pas aku daftar 2019 cuma 3, sekarang udah naik jadi 10. Tapi kalau ke negara tetangga, Singapura, Taiwan, itu udah ratusan. Jadi mungkin kedepannya berharap banyak juga yang B Corp. Dan ini juga quotes yang jadi trigger juga sih ya ke aku. Di bukunya dia yang How to Avoid Climate Disaster, bahwa negara yang menghasilkan perusahaan zero carbon atau industri zero carbon itu biasanya bisa dipastikan dia akan menjadi pemimpin global economy di 10 tahun mendatang. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah membangun zero carbon companies yang bagus? Ya, itu mungkin jawabannya ada di kita semua. Dan terakhir, back sendiri, aku ini salah satu privilege aku adalah selama kuliah, selain nyari jodoh ternyata gagal, tapi ternyata nyari co-founder itu lebih sulit daripada nyari pacar atau pasangan hidup. Aku sendiri kuliahnya di arsitektur, tapi kerjanya di jamur. Sebenarnya agak impossible di 2007-2010 itu agak sulit lah ya. Tapi kalau sekarang mungkin dengan kurikulum yang baru itu unlocking, yang mau belajar di jurusan lain gitu ya, jurusan biologi, dulu sih nggak mungkin aku bisa ngambil mata kuliah di biologi gitu kan, tapi sekarang bisa mungkin, bisa double degree dan sebagainya. Itu mungkin jadi kesempatan yang baik buat teman-teman untuk selain nambah ilmu, sebetulnya adalah nambah jejaring. Karena
kalau ingin apalagi nyari bisnis, saya mau bikin bisnis, yang pertama kali ditanya oleh pemberi dana, investor atau apapun itu, biasanya ditanya adalah co-foundernya siapa gitu. Dan alhamdulillah aku bisa punya co-founder yang nemenin ups and downs selama 15 tahun terakhir. Dan ini juga awalnya kenalan dari kampus juga gitu ya, teman-teman kampus, bahkan ada juga teman dari SD juga. Jadi manfaatin opportunity ini selama kuliah, karena jarang, makin nanti networking makin sedikit lah lingkarannya. Jadi manfaatin sebaik mungkin untuk satu, nyari ilmu sebanyak-banyaknya, sama nyari jejaring sebanyak-banyaknya. Itu aja. Aku Adi, CEO dan co-founder dari MYCL. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Adi ya. Silakan duduk dulu. Sangat menginspirasi tadi presentasinya, dan kita masih punya waktu 5 menit tadi. Terima kasih, sudah tepat waktu. Kita ada sesi diskusi, tapi sebelumnya saya mau mencoba untuk merangkum sedikit ya. Tadi beliau lulus kisaran 2011 ya? Ya, segitulah. 2011 dan sekarang 2024, sebenarnya sangat singkat ya, 13 tahun sudah memiliki satu bisnis kewirausahaan yang melesat pesat dan menembus semua batas, kira-kira gitu. Jadi kami alumni Arsitektur sangat bangga dengan Pak Adi, dan sekarang juga pengetahuan ini sudah di-share dengan teman-teman semuanya dan juga ke ITB secara meluas. Yang saya ingin garis bawahi adalah hidup itu sepertinya tidak linear ya, bahwa ternyata Mas Adi dulu belajarnya arsitektur, sekarang juga bekerjanya sebagai entrepreneur dan menghasilkan satu bidang usaha yang bisa tumbuh secara global gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa ke Jepang. Terus juga dengan sangat jeli gitu ya, bisa melihat potensi masalah yang sangat beragam di Indonesia, dan sekarang malah bisa dengan tadi ya, mungkin yang saya garis bawahi adalah kita semua punya knowledge atau pengetahuan, dan secara kritis menggali lebih lanjut gitu, peluang-peluang apa, tidak berhenti pada satu titik. Ketika tadi membuat dari grow box menjadi material bangunan, ternyata kok mentok dikit jadinya ke furniture, terus sekarang jadi ternyata lebih maju dengan mengubah alurnya ke fashion dan juga konstruksi, tapi ya kira-kira gitu. Oke, kita masih punya waktu kisaran 20 menit ke depan untuk tanya jawab, dan Mas Adi punya oleh-oleh dari MYCL. Untuk siapapun yang memberikan pertanyaan yang baik, silahkan bisa diajukan. Kita ambil 3 penanya dulu yang di lokasi ya. Oke, Mas ini yang di belakang satu, sama mbak-mbak tadi yang berjilbab duluan ngacung. Silahkan Masnya duluan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan nama dan NIM dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hadi Permana dari Teknik Geodesi dan Geomatika Angkatan 2022, NIM-nya 151222060. Sebenarnya kan saya izin bertanya, tadi itu disinggung terkait social enterprise. Nah, MYCL sendiri telah memberikan dampak sosial terutama di bidang pengolahan limbah pada pertanian dan juga lapangan kerja pada bidang bioteknologi. Itu seberapa besar gitu Mas? Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita tampung semua dulu pertanyaannya. Yang di belakang boleh langsung diajukan biar nanti sekalian direspon supaya cepat waktunya. Udah ada 2 orang maju. Mbaknya duluan deh yang berkerudung. Tunggu dulu ya Mas ya. Silakan, mangga. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ani Rahmawati dari Teknik Kimia dengan NIM 1323080. Saya ingin bertanya mengenai MYCL-nya sendiri. Untuk MYCL sendiri ini apakah akan ada dampak buruk bagi kesehatan, mengingat MYCL ini berasal dari bahan yang organik, seperti tadi yang 3 tahun setelahnya akan timbul perbedaan warna. Selanjutnya untuk perbandingan harga dengan kulit sintetis sendiri itu seberapa besar ya Mas? Lalu untuk bila hal ini akan dikembangkan, apakah akan mengganggu biodiversity mengingat
seperti kelapa sawit yang saat ini marak terjadi. Cukup Mas, terima kasih. Terima kasih Mbak Andi. Berikutnya Mas yang tadi udah maju ke depan enggak? Oke, selamat pagi Mas Adi dan Pak Dibya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Alkindi dari Sistem Teknologi Informasi Angkatan 2023. Di sini saya ingin bertanya kalau tadi tentang MYCL keduanya ya. Kalau ini saya mau bertanya tentang karakteristik Mas Adi gimana, jalannya gimana. Saya mau bertanya, Mas Adi kan tadi backgroundnya arsitektur ya. Dan juga tadi sempat disinggung juga jadi kuliah lapangan gitu kan, project company segala macamnya. Dan Mas Adi sendiri itu ketika selesai lulus nih, kan backgroundnya bukan wirausaha ya, bukan anak SBM, itu kerja dulu atau langsung terjun ke dunia bisnis. Kalaupun kerja dulu, pada saat kapan sih kita menentukan, oh kita cut off nih, kita mulai full time jadi entrepreneur, itu pas kapan? Begitu. Terima kasih Mas Adi. Oke, terima kasih, sudah ada 3 pertanyaan. Udah dicatat dengan baik atau ada yang kurang difahami? Udah. Oke, silakan direspon Mas Adi. Oke, yang pertama itu dampak MYCL ya. Jadi kita juga coba mengukur selama beberapa tahun kemarin, kita juga rilis sustainability report, lumayan rutin. Kita ukur greenhouse gas emission yang ada di factory gitu ya. Jadi banyak yang belum melakukan belum familiar dengan itu, greenhouse gas inventory, berapa CO2 yang dihasilkan selama proses manufacturing. Jadi kalau dari segi dampak dari fasilitas kita yang ada di Bandung gitu ya, di Lembang sana, itu setiap tahunnya kita 21.000 limbah pertanian, ton limbah pertanian kita collect, yang artinya kita prevent at least sekitar 1,5 juta CO2 emissions dari agri crop waste burn atau limbah pertanian yang dibakar. Dan tentunya karena menggunakan material ini bisa menghemat air cukup besar, setidaknya ada 15 juta liter air yang kita bisa hemat selama proses pembuatan material ini. Jadi itu sebagian highlight dari beberapa dampak yang kita coba ukur di factory kita yang ada di Bandung. Gitu. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya dampak buruk gitu ya. Dampak buruk apa yang bisa dihasilkan dari kegiatan manufacturing ini? Sejauh ini masih sedikit minor gitu ya. Malah untuk tadi kasusnya biodiversity dari kelapa sawit dan lain sebagainya itu gimana? Kelapa sawit juga salah satu juga penyumbang juga. Ada beberapa case yang kita lakukan dengan petani kelapa sawit. Kita kumpulin limbah pertaniannya dan kita tidak mencoba itu ya menggunakan limbah pertanian yang cukup banyak gitu. Jadi 90% atau 70% limbah pertanian kelapa sawit itu dari batang dan dahannya. Dan itu tidak sama sekali tidak dimanfaatkan, bahkan berakhir jadi kebakaran lahan. Jadi kita coba minimalisir itu. Dan yang kedua juga kalau dari segi produksinya, jamur ini apakah menghasilkan spora, menghasilkan gangguan respiratori karena kan sporanya juga cukup besar gitu kan. Terus gimana kalau dipakai di kulit gitu, jam atau strap jam atau produk lainnya gitu ya. Karena kita menggunakan fase vegetatif dari jamur sehingga tidak ada satupun spora yang dihasilkan selama proses produksi. Jadi dari segi pekerja pun juga cukup aman, safe. Terus yang kedua, karena tidak menggunakan tidak menggunakan harmful chemical, kromium dan lain sebagainya ketika proses, itu membuat material ini juga cukup bersahabat untuk kulit. Kadang kita sering dapat iritasi gitu ya menggunakan strap jam kulit karena material kulitnya itu mengandung kromium atau harmful chemical. Jadi ini yang kadang berkontribusi besar. Jadi sejauh ini masih sedikit minor, kita pun juga ngitung berapa limbah sampah yang kita hasilkan, sampai nitrile glove, karena kita menggunakan nitrile glove gitu, kita ukur juga. Dan kadang kita juga mikirin ini setelah ada waste-nya nih, kita apain, kita manfaatin lagi, kita jadiin fertilizer, solid waste-nya. Jadi selama proses produksi kita mengencourage sebisa mungkin
minim limbah. Bahkan airnya pun kita develop lagi jadi soil enhancer, air buangan dari rebusan atau dari post treatment gitu. Jadi hasilin produk lain. Jadi itu kita sebutnya bio, mungkin bahasa kerennya bio refinery. Kalau oil refinery ngasilin turunan oil dan beberapa turunannya, bensin, diesel dan lain sebagainya. Kalau ini jamur bisa ngasilin beberapa turunannya juga, gitu. Yang ngasilin added value ke produk akhir. Dan yang terakhir adalah dari harganya, karena proses produksinya ini cukup simpel, sederhana gitu ya. Kalau kulit itu kita kulit beli dari US atau dari mana, terus habis itu di tanning di Italia, di tannerinya, terus dikirim ke Indonesia. Itu tuh panjang supply chain-nya. Jadi sebetulnya harganya mahal untuk cover biaya ini. Cuma karena industrinya sudah 100 tahun lebih dulu, tentunya mereka sudah memasuki fase economic of scale. Untuk MOICL, kita cukup surprise di skala produksi yang sangat kecil ini. Mungkin kalau kulit bisa produksi 1 juta square feet setahun, kita paling cuma 10.000 square feet setahun atau bahkan kurang dari itu. Kita udah bisa nyamain produksi atau harga jual yang 1 juta square feet ini. Jadi kita berharap di kedepannya bisa lebih murah lagi tentunya, dan materialnya bisa lebih accessible. Tapi sekarang at least sudah sama dengan kulit hewan. Tentunya untuk kulit sintetis agak sedikit berbeda karena dia range-nya itu dari yang paling murah ada, beli di Balubur juga ada gitu, sampai yang kulit mahal banget, yang untuk mobil mewah gitu. Jadi harganya range-nya cukup besar. Tapi kita mungkin di awal-awal tidak akan bermain di ranah yang sintetis yang harganya cukup murah itu. Itu sih untuk strateginya. Terakhir Zidna itu adalah kerja dulu atau wirausaha dulu. Nah ini privilege kalau melakukan wirausaha belum berkeluarga adalah nggak punya tanggungan. Itu aja sih sebetulnya. Karena kalau udah punya tanggungan lumayan berat gitu mikirnya. Atau kalau udah dapat gaji rutin gitu kan, itu juga lumayan, ya itu berkah tapi juga musibah kalau buat wirausaha gitu kan. Karena gimana nih yang tadinya udah terima duit lumayan banyak, bisa aja besok nggak makan gitu kan. Kalau dari aku sendiri, sebetulnya aku sempat magang dulu gitu kan, terus habis itu wirausaha. Tapi yang paling mudah untuk melakukan wirausaha adalah coba akses pendanaan hibah, entah itu hibah riset, entah itu hibah lomba gitu kan, gunain itu. Aku masih ingat banget hibah yang aku dapetin itu dari ITB juga, itu BNI collab sama ITB, itu hadiahnya cuma 10 juta. 10 juta aku pakai bareng co-founderku juga jualan grow box. Jualannya di Aula Timur apa Barat ya? Ya sekitar sini juga. Itu kita pakai buat bikin mock up, prototype, ludes. Dan ngasilin lebih dari 10 juta tentunya. Jadi itu benefit ya. Maksudnya apalagi di sini akses kalian untuk mendapatkan info, hibah dan lain sebagainya itu lebih mudah. Buat yang kalian, ya apalagi collab dengan dosen, dapat project, itu bisa juga jadi salah satu ide juga. Karena banyak juga kok temanku yang melakukan wirausaha yang berbasis teknologi ini awalnya dari project di kampus bareng sama dosennya, nggak masalah juga gitu, malah justru lebih cepat daripada kita harus develop dari nol ya, ini bisa lebih cepat larinya. Jadi ada pro and cons, tapi pengalaman aku kita mulainya dari start small, cari hibah dan itu memperpanjang nafas perusahaan. Kita bisa ngebayar at least diri kita dan juga tim yang bisa bekerja di perusahaan kita. Gitu. Udah ya, oke. Sesi pertama sudah dijawab dengan baik. Tadi disebut juga bahwa ada bantuan waktu awal-awal banget mungkin ya bersama dengan ITB. Itu LPIK atau apa? Apa ya? Nggak ingat aku. Bukan inkubasi bisnis ya? Oh iya, jadi grant itu dari ITB. Mungkin case-nya waktu itu Career Center ya. Career Center dengan BNI
ada lomba hibah. Terus habis itu dari situ juga kita ngelakuin jadi tenan juga di LPIK. Di LPIK kita filing paten pertama kita juga bareng LPIK juga gitu kan. Jadi ada beberapa platform lah di kampus ini yang bisa dijadiin inisiasi awal untuk ngelakuin usaha. Dan itu menurut aku privilege sih, nggak ada di tempat lain. Ya, betul. Oke, kita buka sesi berikutnya dari Zoom atau YouTube. Mungkin kalau ada pertanyaan juga boleh ya, yang di Cirebon atau di Jatinangor. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yang di Aula Barat ada pertanyaan lagi. Kita buka mungkin 2 penanya awal mungkin, silahkan. Oke, silahkan Mbak yang berkerudung di belakang sama masih di depan. Yang Mbak duluan, silahkan maju ke depan ya. Ada? Oke, silahkan. Sebutkan nama dan NIM dulu. Ya, halo, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya Indira Akmalia Hendri, NIM-nya 15421-116 dari PWK, sama kayak Mas Adi dari SAPPK juga, tapi beda jurusan. Mau tanya Mas, kan Mas Adi ini kan berasal bukan dari background entrepreneur gitu ya pas kuliahnya. Kemudian memutuskan buat terjun di entrepreneur, dan tadi juga udah dijelaskan bahwa pada prosesnya itu nggak langsung berhasil gitu, tapi ada titik-titik yang mana masih belum berhasil, kemudian Mas Adi mencoba lagi gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu gimana sih caranya menumbuhkan sense of entrepreneur dan juga menumbuhkan kepercayaan diri gitu Mas, bahwa kalau kita gagal kemudian kita mencoba lagi, itu tuh pasti akan berhasil gitu Mas, karena nyatanya kan tidak sedikit yang ketika mereka gagal kemudian memutuskan untuk berhenti aja gitu karena takut akan kegagalan selanjutnya. Dan ini juga mungkin berguna buat saya dan juga teman-teman yang bentar lagi lulus dan bingung gitu mau ngapain gitu selanjutnya. Makasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Indri. Berikutnya Masnya tadi, Mangga. Oke, selamat pagi. Nama saya Bob Kunanda, NIM 135230086 dari IF. Oke, saya mau nanya ya, kan Mas Adi itu lulusan arsitektur. Gimana Mas Adi itu bisa masuk ke dunia bisnis tentang perjamuran, terus ke perjamuran yang membuat kulit? Itu kan materinya beda kan, bukan dari background yang biologi atau apa. Nah itu pembelajarannya tuh dari mana dan bagaimana gitu. Gitu ya, terima kasih. Oke, cukup jelas Mas Adi. Yang dari Zoom ada, Jatinangor atau Cirebon, silakan. Belum ada? Oke, silakan. Direspon aja Mas. Oke, yang pertama gimana sih nanggulangi kegagalan ya? Sebetulnya sampai detik ini juga pasti ada sih. Ya, kalau dari tadi aku mention terkait constructive failure. Jadi kadang kegagalan juga itu modal mahal juga gitu kan. Ya sebelum mengelola uang miliaran ya kita kelola dulu yang jutaan gitu kan. Dan itu kan juga butuh proses. Kita juga capacity buildingnya juga kita lakukan gitu. Jadi ketika gagalnya nggak terlalu besar. Dan kadang ya itu tadi gagal lumayan kok bisa jadi modal gitu ya. Kadang ada kok yang kita pitch gitu ya, sebuah ide gitu ya. Karena pengalaman gagalnya, ya saya gagal ini setahun terakhir gagal bikin ini, tapi saya tahu kalau misalnya kita kembangin improve di bagian A, B, C, kita bisa lebih baik lagi gitu. Itu jadi modal juga kok gitu. Jadi sebetulnya aku ngelihat constructive failure ini yang menjadi prinsip sih kalau kita ngelakuin kegiatan atau apapun itu, ya make sure aja dicatat dan kita manfaatin, kita tweak gitu ya pembelajarannya ini untuk kedepannya. Jadi nggak ada yang salah sih sebetulnya dari kegagalan, malah justru kalau mulus-mulus aja aneh sih sebetulnya. Terus yang kedua itu ada dari Nande, di mana sih inspirasinya kayak ke jamur. Mungkin
kebanyakan nge-mushroom kali ya. Jadi memang salah satu co-founderku punya orang tuanya pernah usaha jamur kecil-kecilan. Cuma waktu itu nggak dilanjutin lagi. Terus dari situlah sebetulnya akses pertama untuk usaha di jamur. Ditambah lagi ada co-founderku juga dari backgroundnya mikrobiologi. Jadi punya pengalaman juga untuk melakukan pendampingan, pembinaan ke petani jamur sewaktu kuliah. Jadi kalau bagi teman-teman yang dulu atau sekarang lagi lakuin pendampingan masyarakat gitu, itu mungkin bisa jadi salah satu awal inspirasi untuk lakuin usaha atau kegiatan ke depannya. Nah dari situlah sebetulnya awalnya. Terus kedua juga karena tadi terinspirasi juga dengan desa Wairebo yang dimana ternyata agribisnis nih menjadi salah satu potensi ya buat Indonesia berwirausaha yang berbasis kearifan lokal gitu, itu menarik sih dan itu masih banyak belum banyak yang mengeksplor itu. Kebanyakan ya udah melihat Indonesia market, kita punya ratusan juta hanya melihat itu sebagai market, tapi tidak pernah menjadikan itu sebagai inspirasi untuk ngelakuin inovasi ataupun usaha. Jadi itu sih yang jadi jadi motivasi awal dan ternyata balik lagi mushroom can save the world. Nah itu jadi satu motivasi juga sih. Iya benar ini bisa save the world. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Kita masih punya waktu untuk satu penanya terakhir kalau mau. Oke, silakan Mas, mangga. Langsung aja. Selamat pagi Mas Adi dan Pak Dibya. Nama saya Muhammad Azam Robani dari STI 23 182-23025. Saya ingin bertanya, dari tadi Mas Adi menceritakan tentang perusahaannya yang banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak yang keren gitu, yang udah terkenal juga bahkan. Nah saya penasaran gimana cara Mas Adi bisa nemuin kolaborasi seperti itu. Apakah hal tersebut merupakan hal yang bisa kita cari di internet, ataukah emang ada koneksi yang ada cara khususnya lah untuk mencari hal tersebut? Terima kasih. Oke, silakan, enggak. Oke, gimana caranya kolaborasi sama orang-orang yang terkenal itu atau yang keren-keren itu? Sebenarnya susah ini jawabannya. Tapi kenapa kita bisa kolaborasi dengan ETH Zurich? Padahal aku kuliah di sana nggak pernah. Ngelihat kampusnya aja nggak pernah, gitu kan. Tapi ada satu video yang kita posting, waktu itu Facebook 2012 baru aja meluncurkan fitur upload video. Ketahuan banget umurnya. Kita posting aja tuh video yang tadi. Posting ternyata viral, lumayan tersebar di banyak gitu ya channel. Karena algoritmanya memang waktu itu mendukung banget. Akhirnya itu bisa ternyata exposure itu ngebawa ke temennya lagi yang dimana juga ternyata dia kerja di ETH Zurich. Dari situlah kita bisa kolaborasi gitu. Jadi sebetulnya sama juga yang di Jepang kenal sama desainernya aja enggak, tahu namanya aja enggak gitu kan. Tapi balik lagi kita ada kesempatan gitu ya untuk pameran di sana, terus jadi ada exposure-nya itu bisa jadi snowball effect, diliput NHK sehingga akhirnya semuanya terkoneksi. Jadi kalau aku lihat di era sekarang, era digital ini ngebuat kita lebih mudah sih untuk memberikan atau mendapatkan exposure. Kalau kita ya jadi hanya posting di social media, kita punya digital print aja itu juga sebetulnya udah membuka exposure. Tinggal kitanya aja sih mau seterbuka apa gitu kan. Jadi menurut aku nggak terlalu sulit sih untuk bisa berkolaborasi, tapi yang paling penting sebenarnya kontennya sih. Kita develop apakah itu sesuai dengan keresahan atau problem yang ada di masyarakat. Menurut gue balik lagi itu yang akan nentuin sih. Kita
layak atau enggak untuk berkolaborasi dengan mereka. Gitu. Jadi mudah untuk era digital sekarang. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus yang meriah ya buat Mas Adi lagi. Saya rasa ini sudah di akhir dari diskusi kita pagi hari ini. Jadi saya mencoba menyimpulkan sedikit, mungkin agak normatif, tapi saya rasa hidup ini adalah lifelong learning ya. Jadi tadi ditunjukkan bagaimana Mas Adi dengan co-founder yang lain atau partner kerjanya bisa menunjukkan satu achievement atau prestasi yang luar biasa dalam 13 tahun terakhir gitu ya. Mulai lulus dari ITB seperti kalian dalam waktu dekat sudah mau lulus. Kemudian dengan partner yang cocok itu bisa sama-sama bekerja bareng gitu, konsisten, berkomitmen tinggi, kemudian juga terus melakukan series of innovation dan ini bisa didapatkan ketika kalian tadi ya jeli dengan proses yang terjadi, kalian review ulang, kemudian membuat networking dan juga membentuk kolaborasi mulai dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Saya rasa itu kesimpulan kita pagi hari ini dan saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Adi Reza Nugroho, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Adi Reza Nugroho. Kepada Dr. Naomi Haswanto MSN, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.